Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Semoga sehat, sukses dan dalam lindungan Allah Ta'ala selalu. Amin. Sebelum lanjut jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dukung terus channel Istiqomah ini, untuk berbagi kebaikan info Islami, guna meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala serta untuk bekal alam kubur dan akhirat kita nanti. Kebesaran Allah Ta'ala, keajaiban yang terjadi saat Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya Sayyidah Aminah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, peristiwa yang sangat menakjubkan dan banyak diriwayatkan dalam buku-buku sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW memiliki kelebihan yang luar biasa. Tidak hanya dilihat dalam konteks setelah dilahirkan, juga dalam konteks sebelum kelahiran baginda atau masih berada di dalam kandungan ibunya Sayyidah Aminah. Peristiwa luar biasa ini dikenal atau disebut dengan irhas. Irhas adalah peristiwa istimewa biasa yang terjadi sebagai salah satu bukti atau tanda pada calon nabi dan rasul, dimulai dari dalam kandungan hingga diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Ta'ala. Asal-usul keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berasal dari kabilah Quraisy, tepatnya keturunan Hashim. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, cucu Hashim. Ibunda beliau adalah Aminah binti Wahab yang berasal dari keturunan Bani Zuhroh, salah satu kabilah Quraisy. Kedua orang tua Nabi Muhammad SAW adalah bangsa Arab dan memiliki nasab yang mulia, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela. Berikut adalah beberapa keajaiban yang terjadi sebagai bukti kebesaran Allah Ta'ala, saat Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya Sayyidah Aminah. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di dalam kandungan ibunya, Aminah, ia tidak merasa sesulit yang dialami ibu hamil pada umumnya. Kehamilannya diketahui melalui berita dari bidadari yang datang kepadanya saat beliau sedang tidur. Malaikat itu berkata bahwa dia telah mengandung seorang nabi dan penghulu kepada seluruh umat manusia. Selain itu, kehamilannya ditandai dengan berhentinya haid dan perpindahan cahaya dari wajah Abdullah ke wajahnya Aminah. Aminah juga mengalami mimpi yang luar biasa. Dia mengangkat tangannya ke langit dan melihat sendiri malaikat turun dari langit. Itu diibaratkan seperti kapas putih yang mengambang di langit. Kemudian malaikat itu berdiri di hadapannya. Dia berkata, "Kabar baik untukmu, wahai ibu seorang nabi, putra saudara laki-laki itu menjadi penolong dan pembebas umat manusia, sebut saja dia Ahmad." Ketika Nur Muhammad masuk ke dalam rahim Aminah, Allah memerintahkan para malaikat untuk membuka pintu surga dan memberitahukan kepada semua penghuni langit dan bumi. Tanah kering di sekitar daerah itu menjadi subur, pohon-pohon kayunya rimbun dan berbuah lebat, begitu juga dengan hewan-hewan di darat dan di laut yang ramai membicarakannya. Para nabi menemui Sayyidah Aminah ketika beliau mengandung Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari kitab Syekh Nawawi Banten, di dalam kitab Maulid Ibris, halaman 17-19. Menyampaikan sebuah cerita tentang keistimewaan yang dialami oleh ibunda Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut, Sayyidah Aminah berkata, "Ketika aku mengandung kekasihku, Muhammad SAW, di awal masa kehamilanku, yaitu bulan Rajab. Pada bulan pertama Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW, suatu malam, ketika aku dalam kenikmatan tidur, tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sangat elok parasnya, wangi aromanya, dan tampak sekali pancaran cahayanya. Dia berkata, 'Marhaban bika ya Muhammad, selamat datang untukmu wahai Muhammad.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Aku Adam, ayah sekalian manusia. Apa yang engkau inginkan?' 'Aku ingin membawa kabar gembira. Bahagialah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sayyidil Bashar, pemimpin manusia.' Pada bulan kedua Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW. Pada bulan kedua datang seorang laki-laki, seraya berkata, 'Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu wahai utusan Allah.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Aku Sits. Apa yang engkau inginkan?' 'Aku ingin menggembirakanmu. Bergembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sohibut Ta'wil wal Hadith, pemilik ta'wil dan hadith.' Pada bulan ketiga Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW. Pada bulan ketiga datang seorang laki-laki yang berkata, 'Assalamualaikum ya Nabi Allah, salam untukmu wahai Nabi Allah.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab,
Aku Idris, apa yang engkau inginkan? Gembiralah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabi Rois, Nabi pemimpin. Pada bulan keempat Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan keempat datang seorang laki-laki yang berkata, Assalamualaikum ya Habiballah, salam untukmu wahai kekasih Allah. Aku bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku Nuh, apa yang engkau inginkan? Bahagialah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sohibun Nasri wal Futuh, pemilik pertolongan dan kemenangan. Pada bulan kelima Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan kelima datang seorang laki-laki yang berkata, Assalamualaikum ya Safwatullah, salam untukmu wahai sahabat karib Allah. Aku bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku Hud, apa yang engkau inginkan? Bergembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sohibusi Syafa'ah fil Yaumil Masyud, pemilik syafaat di hari persaksian, hari kiamat. Pada bulan ke-6 Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan ke-6 datang seorang laki-laki yang berkata, Assalamualaikum ya rahmatullah, salam untukmu wahai kasih sayang Allah. Aku bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku Ibrahim Al-Khalil, apa yang engkau inginkan? Bahagialah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabiul Jalil, Nabi yang agung. Pada bulan ke-7 Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan ke-7 datang seorang laki-laki yang berkata, Assalamualaikum ya manihtarohullah, salam untukmu wahai orang yang telah dipilih Allah. Aku bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku Ismail Az-Zabih, yang disembelih. Apa yang engkau inginkan? Gembiralah ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabiul Malih, Nabi yang elok. Pada bulan ke-8 Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan ke-8 datang seorang laki-laki yang berkata, Assalamualaikum ya Hirotalah, salam untukmu wahai pilihan Allah. Aku bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku Musa putra Imran, apa yang engkau inginkan? Kabar gembira ya Aminah, engkau sedang mengandung Men Yunjalu alaihil Quran, orang yang akan diturunkan padanya Al-Quran. Pada bulan ke-9 Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan ke-9, yakni bulan Rabiul Awal, datang seorang laki-laki yang berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu wahai utusan Allah. Aku bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku Isa putra Maryam. Apa yang engkau inginkan? Gembiralah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabiil Mukarram wa Rasulil Muadom, Nabi yang dimuliakan dan Rasul yang diagungkan. Berkaitan dengan hal tersebut, masih banyak lagi tentunya mukjizat, rahasia Allah Ta'ala yang belum terungkap dan terjadi sebelum peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini, atau saat beliau masih berada dalam kandungan ibunya Sayyidah Aminah. Berdasarkan peristiwa dan perkara-perkara luar biasa tersebut telah membuktikan kepada kita sejak dalam kandungan ibunya Sayyidah Aminah, akan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul yang diagungkan di sisi Allah Ta'ala. Ini karena baginda adalah Hatamun Nubuwah, penutup segala para nabi dan rasul di akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.